limpah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lupa kepada segenap keluarganya, sahabatnya, tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan ajaran-ajaran ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mengawali kajian bulanan pada pagi hari ini, saya akan mengenalkan suatu kisah yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika beliau menyampaikan di tengah-tengah para sahabat, kata beliau, sebentar lagi akan datang, akan hadir di tengah-tengah kita calon penduduk ahli surga. Tak lama kemudian datanglah seorang pemuda Ansor yang pada waktu itu jamrutnya dibasahi dengan air wudu sambil menenteng sendalnya oleh tangan kirinya. Kemudian sahabat semua melihat pemuda itu. Keesokan harinya pun demikian, Rasul menyampaikan hal yang sama. Saat lagi akan datang ke tengah-tengah kita seorang pemuda calon penduduk ahli surga. Dan itu terus beliau ulang sampai 3 kali. Dan orangnya yang sama yang beliau sampaikan. Melalui ungkapan itulah di antara sahabat yang antusias merespon, ingin mengetahui kenapa gerangan pemuda itu sampai dikatakan sebagai calon penghuni ahli surga. Maka Abdullah bin Amr bin Auf langsung mendatangi pemuda tadi. Beliau menyampaikan bahwa kebetulan saya sedang ada masalah dengan ayah saya. Maka izinkan, bolehkah saya tidak pulang ke rumah, tapi bermalam di rumah engkau wahai pemuda Ansor? Jawab pemuda itu, silakan. Maka bermalamlah Abdullah bin Amr bin Auf, dan beliau ingin langsung memotret dengan kepala dan matanya apa yang dilakukan sehingga beliau dikatakan sebagai calon penghuni ahli surga. Setiap malam beliau menyaksikan bagaimana ibadah malamnya pemuda tadi. Semalam, 2 malam, dalam hati beliau tidak ada yang istimewa. Sepanjang diperhatikan tidak ada yang istimewa. Apa yang membuat ibadahnya itu mendapatkan respon Nabi sehingga melayakkan dirinya menjadi calon penghuni ahli surga? Sampai ketiga harinya beliau menyampaikan langsung kepada pemuda tadi, wahai pemuda Ansor, ya, sesungguhnya saya tidak ada masalah dengan ayah saya, sehingga saya sebenarnya setelah bermalam 3 hari di rumahku ini, memang sengaja saya ingin melihat langsung apa ibadah yang dilakukan sehingga Rasul menyebut engkau adalah calon penghuni ahli surga. Maka pemuda tadi menjawab, memang iya, tidak ada yang spesial dengan saya. Setiap malam saya ibadah, yang mulai sama dengan halnya orang melakukan ibadah yang sama. Tidak ada ibadah-ibadah yang khusus. Tidak ada, kalau bahasa saat ini mungkin amalan-amalan
khusus, apalagi murid khusus gitu ya. Hari ini kan suka ada amalan khusus, wiridan khusus gitu. Yang khusus itu tidak. Lantas beliau menyampaikan mungkin kata beliau mungkin saya punya kebiasaan, kata beliau itu, tidak sedikit pun dalam hati saya punya hasud kepada orang lain. Jadi kalau misalnya orang lain mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kebaikan, mendapatkan kehidupan yang mungkin lebih baik, dia tidak ada sedikit pun ingin nikmat itu hilang. Gimana? Ada pada saudara ini. Kan hasud itu satu keinginan supaya kenikmatan yang diterima oleh saudara kita itu hilang, lenyap. Itu namanya hasud. Dan hasud yang paling tinggi adalah hasudnya ahli kitab kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu hasud yang paling tinggi. Hasud kenabian itu, ya, gitu. Hasad min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Hasud itu. Nah, maka kembali kepada kisah tadi, para jamaah sekalian. Di sini menunjukkan apa sebetulnya? Ternyata, ya, kalau kita lihat hadis riwayat itu, yang membuat si pemuda itu dikatakan, dinisbatkan, disematkan oleh Nabi sebagai calon pemulia ahli surga, memang itulah diantaranya memiliki hati yang bersih. Sehingga dengan hati itulah ibadah-ibadahnya berkualitas. Ya. Jadi ibaratnya begini, para jamaah sekalian. Jadi kalau hati yang menjadi pusat, niat ibadah kita kepada Allah itu ikhlas, tulus, bersih, maka gitu, ibadah yang sebetulnya sama yang kita lakukan dengan siapa? Dengan orang itu. Namun sampainya kualitas ibadah itu nanti akan sampai kepada Allah dengan tingkat kualitas yang berbeda. Sebab siapa? Pelakunya melakukan ibadah itu dengan ketulusan. Berbeda dengan misalnya ada orang yang mungkin ibadahnya lebih secara jumlah, lebih mungkin juga secara kuantitas, atau juga mungkin kualitas orangnya. Tapi ketika ibadah itu dihalangi oleh hati yang di sana ada noda, ada kotoran, ada dosa, maka sampainya pun juga tidak akan bersih. Nah ini penting, jamaah sekalian, sehingga tumbuh suatu ibadah kita ini ditentukan oleh bagaimana kesucian, kebersihan hati kita. Nah, kesucian itulah yang disebut dengan ikhlas. Ikhlas itu lagi-lagi tidak akan bisa kita raih kecuali dengan ilmu. Hanya ilmu yang bisa akan senantiasa membersihkan kualitas amal ibadah kita. Ya, contoh yang paling mudah, Bapak sekalian, ya, oli mobil yang baru ganti dengan oli yang sudah lama, itu mana yang lebih baik? Ya, kalau oli yang sudah lama, yang sudah hitamnya pekat, dengan oli yang masih putih, itu tentu lebih baik. Bagaimanapun kecepatan akan dipacu mobil itu akan rusak kepada mesin-mesin yang lain. Begitu juga dengan keikhlasan. Ya. Nah, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kembali kepada kajian utama kita. Apa sesungguhnya yang bisa membuat kualitas bangunan pokok rumah tangga kita ini menjadi bangunan yang tumbuh dengan subur, tumbuh dengan baik, dan menghasilkan buah-buahan
buah itu bisa dinikmati. Buah itu bisa membuat ya semua anggota keluarga itu menjadi sehat. Tentu yang pertama itu fondasi akarnya si pohon itu harus bisa baik. Dia ditanam di pohon di tanah yang baik, kemudian mendapatkan pasokan air yang cukup, mendapatkan udara dan juga semua nutrisi gizi yang cukup, maka dia akan menjadi tumbuh pohon yang baik. Nah, para jamaah sekalian, dengan demikian maka paling tidak apa saja yang mesti kita pahami dalam membina rumah tangga yang Qur'ani, maka di antaranya tidak ada yang tidak boleh kita tinggalkan, sepelekan. Di antaranya adalah mengupdate ilmu kita tentang hal itu. Ya. Nah, para jamaah sekalian, biasanya di antara kita atau umat Islam ini menyiapkan ilmu itu hanya sebatas pada ilmu-ilmu yang sedang dibutuhkan saat dia menjalaninya, gitu ya. Contoh misalnya, kenapa kita butuh ilmu A? Ya sebab kita butuh untuk mengamalkannya saat ini. Gitu. Tapi kadang kita melupakan ilmu-ilmu yang sebetulnya ilmu itu menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dengan apa yang sedang kita jalankan saat ini. Contoh, jamaah sekalian, tidak sedikit hari ini kami menemukan ya bahwa ilmu tentang pembagian warisan ini sudah mulai ditinggalkan bahkan dilupakan. Setiap keluarga, setiap pasangan itu biasanya mengungkap, mungkin, mengotak, ngatik, mengetahui tentang bagian-bagian warisan itu menunggu kalau sudah ada yang wafat. Pertanyaannya, apakah begitu dalam Islam? Ilmu mesti menunggu kalau sudah ada kejadian yang menimpa. Apakah kita beli payung itu nanti kalau sudah hujan? Atau beli payung itu sebelum hujan? Pertanyaan saya, apakah kita beli payung sebelum hujan itu boleh atau tidak? Bagus atau tidak? Ya, gitu. Nah, ini penting untuk dipahami oleh semuanya, sebab tidak sedikit orang datang menanyakan tentang pembagian waris jika sudah ada yang meninggal. Ya. Apalagi misalnya kalau yang dibaginya itu juga tentu belum paham, atau mungkin yang meninggalnya juga dia meninggalkan masalah. Ya. Jadi para jamaah sekalian, orang yang meninggal itu ada yang meninggalkan warisan harta, ada yang meninggalkan warisan utang. Hati-hati. Ya. Jadi kalau yang meninggal itu dia meninggalkan warisan harta, setelah dikurangi atau dipotong oleh pengurusan jenazah dan wasiat, ya, maka sisa itulah yang disebut dengan pusaka atau disebut dengan hilkah. Tapi kalau misalnya ya dia sudah dipotong jenazah pengurusannya, kemudian kalau ada seperti wasiat, kemudian utang ini malah membebani kepada ahli waris, dia tidak meninggalkan harta, tapi dia
meninggalkan utang, maka ahli waris ini yang mesti menyelesaikan utang itu. Nah, maka kadang ini juga tidak disiapkan oleh ahli waris. Ada ahli waris yang mungkin dia semasa hidupnya merasa bahwa dia masih sehat, dia masih kuat, dia memprediksi bahwa 5 tahun ke depan dia insya Allah masih hidup. Padahal dia 2 tahun sudah meninggal. Ada sisa 3 tahun utang yang belum dia selesaikan. Maka bapak-bapak atau siapapun ini hati-hati dengan utang piutang. Utang ini akan diwarisi ya, kepada ahli waris kita, bahkan menjadi beban, sehingga bukan surplus, tidak sedikit bahkan minus akibat utang-utangnya. Nah, para jamaah sekalian, di sini penting kita untuk memahami tadi kembali kepada apa yang menjadi ilmu tadi. Pertanyaan awal tadi, bolehkah kita membeli payung sebelum hujan? Bagus, bahkan sangat dianjurkan. Setiap payung sebelum hujan itu sifatnya antisipasi. Para jamaah sekalian, ketika A dengan B menikah, itu sudah punya bagian warisan secara otomatis. Sebab warisan itu adalah disebut dengan hak ijbariyun, hak yang bersifat mengikat dan bukan lagi wilayah ikhtiyariyun, bukan wilayah pilihan. Jadi suami yang dia menikahi pasangannya, maka dia hak bagian ketentuan warisnya sudah ditetapkan oleh Allah yang bersifat ijbari. Itu adalah hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Berapa suami itu mendapatkan setengah? Setengah dari mana? Harta milik istrinya jika tidak punya anak. Gitu. Kemudian jika punya anak, maka dia hanya dapatkan 1/4. Hanya 2 opsi. Ya. Jadi pada jamaah yang jadi suami hari ini, ya, jadi hanya 2 opsi antum itu, mendapatkan setengah atau 1/4. Dari mana? Ya, dari harta yang ditinggalkan istri. Gitu. Maka dari sini kita bisa memahami bahwa suami istri itu tidak ada percampuran harta kepemilikan. Catat itu. Sejak hari ini Bapak harus tahu istri kita punya aset berapa, tabungannya berapa. Istri pun juga harus tahu Bapak itu suami saya ini punya aset berapa, harta berapa. Ya, itu harus tahu yang melekat itu. Gitu. Ya, kecuali yang abu-abu ya sudah tinggal di gitu. Kan susah semuanya, gelas sendok kayak gitu sudah lah itu. Tapi paling tidak kan ada yang memang kepemilikan itu. Nah, ketidakjelasan ini, ketidaktahuan masing-masing pasangan tentang ini menyebabkan nanti pembagian itu tidak jelas dari mana memulai pembagian itu. Ya. Termasuk mengatasnamakan surat-surat yang bersifat kepemilikan. Apakah itu atas nama atau
surat atau kepemilikan itu dikasihkan gitu. Kan hari ini banyak ya, contoh misalnya seorang suami beli mobilnya lebih dari satu, ya, 2 atau 3. Kalau atas nama dia semua, kita pajak progresif, maka di atas namakan siapa? Ada istrinya, ya, itu, atau mungkin anaknya. Apakah itu kepemilikan siapa? Istri atau anaknya? Tidak. Miliknya tetap milik siapa? Suami. So yang beli mobil itu uang siapa? Gitu. Ya. Termasuk misalnya kalau beli mobilnya itu adalah 100 juta. Dulu istri juga nyumbang 50 juta, suami 50 juta. Berarti mobil itu setengah 50 milik suaminya, setengahnya 50 milik istrinya. Ya itu tidak akan menyatu, tetap selamanya akan terpisah. Nanti kalau dijual misalnya asetnya itu berapa, tetap dibagi 2 sesuai dengan tadi. Ya, jadi kembali nanti hak suami itu hanya opsinya setengah atau seperempat. Ya, setengah seperempat itu harta siapa? Harta yang dimiliki oleh almarhumah jika istrinya itu meninggal. Istri yang sah yang dia nikahi dan selama dia menjadi istri, ya, dia terikat gitu. Nah, kemudian kalau istri dia mendapatkan 2 kemungkinan saja. Dia mendapatkan 1/4 jika suaminya meninggal, gitu ya. Bagiannya itu 1/4 jika kondisi suami meninggalkan harta, dia tidak meninggalkan anak. Ya. Nah ini hati-hati. Ini harus dipahamkan ini, ya, ke istri kita. Kalau tidak punya anak, istri itu hanya mendapatkan 1/4 bagian dari harta suami yang meninggal jika tidak punya anak. Artinya 3/4-nya bukan hak dia, gitu. Maka kalau bukan haknya, jangan suka menjadi ribut. Ada yang seorang janda itu dia menjadi sibuk ikut-ikutan ngurusin yang sebetulnya bukan hak dia. Apalagi beliau yang tahu semua bukti-bukti aset-aset, ya, harta-harta suami, so dia hidup lama dengan suaminya. Maka sampaikan sejak saat ini, ya, jangan disibukkan dengan peninggalan yang bukan hak kamu. Sampaikan di sini, ya, dia hanya mendapatkan 1/4 jika suaminya tidak punya anak, kemudian hanya 1/8 jika punya anak. Maka jika suaminya punya anak, sudah, kamu jangan membayangkan yang lain, hanya 1/8 kalau saya meninggal, sampai itu. Ya, nah gitu. Maka 7/8-nya itu adalah siapa? Milik orang lain. Ya, nanti bisa ke anak, gitu ya, atau nanti bisa ke orang tuanya, ayah ibunya almarhum. Kalau masih ada ketika dia meninggal, 1/6 masing-masing 1/6. Anak kalau lagi perempuan ya asobah. Begitu. Ya. Kalau perempuan saja lebih dari 1, 2/3. Kalau sendirian perempuannya setengahnya. Kalau perempuannya banyak, 2/3 harta. Ya. Lantas siapa yang menghabiskannya? Ayah almarhum. Bapaknya dapat asobah. Bapaknya tidak ada, nanti ke samping, ke kakaknya, saudara laki-laki dan perempuannya dapat asobah. Gitu. Ya. Jadi atas, bawah, samping.
kambing, gampang sekali. Dan ini yang paling banyak, Bapak-Bapak sekalian. Ya, kembali saya ingin sampaikan tadi. Jadi hari ini, Mas sekalian, ya tidak sedikit orang itu kaget begitu ya. Ketika menghadapi situasi kematian, apalagi lebih kaget lagi terbengkalai apa? Ketika dia tidak paham menghitungnya dari mana memulainya. Itu. Nah, pertanyaannya, kalau suami meninggal itu jelas suami itu kan mencari nafkah. Pasti logika sederhananya suami hartanya banyak atau ada. Ingat Mas sekalian, pertanyaannya lagi, Ustaz, kalau begitu istri itu dapat uang dari siapa? Ya uang istri itu dikasih dari suaminya. Jadi sebetulnya potensi istri menjadi kaya itu juga bisa. Kenapa? Dia tiap bulan itu mendapatkan nafkah wajib. Awas, nafkah wajib. Nafkah itu bukan uang belanja. Nafkah itu bukan uang gas. Nafkah itu bukan uang listrik. Ya. Nafkah itu bukan uang buat anak-anak sekolah. Nafkah itu seperti kita kasih mas kawin kepada istri sebagai bentuk sayang, cinta, kadede dari suami, calon suami kepada calon istri. Ada kita suka kasih sebulan itu nafkahnya yang mana? Nah, itu kira-kira. Mampunya 400.000, ya sudah kasih di nafkah saya. Biar istri itu supaya dapat punya apa? Tabungan. Istri senang soal mau belanja apa, mau beli apa, mau ke salon, kasih urusannya dia. Ya. Jangan lagi dibebani dengan uang-uang yang sebetulnya dia apa? Ngirim belanjaan supaya dapat uang lebih. Ya. Itu. Ceplok dong, mohon maaf. Ribunya lebih banyak supaya surplus. Apa jelas? Ya. Jadi di sini penting kita ingin sampaikan jemaah sekalian. Sehingga apa? Sehingga memang salah satu hal penting yang membuat istri senang itu ya diantaranya hukum syara sudah menetapkan kenapa ada nafkah. Ya. Jadi nafkah itu al-atiyah, pemberian suami. Gitu. Ya. Maka kalau sudah nafkah diberikannya pun sudah itu adalah milik istri. Ya. Apalagi nafkahnya dibolakkan sama istri, misalnya jualan, kemudian asetnya berkembang, ya hebat bisa ada. Ya, belum lagi misalnya dia dapat warisan dari orang tuanya, ya bagus. Ya, hartanya istri itu. Tuh. Ya. Jadi nafkah gitu ya. Kemudian juga tempat tinggal itu kewajiban kita, kewajiban suami. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna. Kewajiban seorang suami pada istri itu wa 'alal maulud rizquhunna. Rizki, makanannya, pakaiannya, nafkahnya. Itu sudah bukan lagi apa? Ya, sesuatu yang harus dipotong. Kemudian tempat tinggal dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini para jamaah sekalian. Jadi kita ya memahami bahwa kata kuncinya menikah itu menjadi sebab ya saling mewarisi, tapi tidak menjadi sebab saling memiliki harta.
saling mewarisi harta, tapi tidak menjadi sebab saling memiliki harta. Gitu. Ya. Jadi sebetulnya saya ingin tegaskan lagi, dari mana sumber pendapatan istri itu? Dia mendapatkan harta dari mana? Ya jelas tadi dari nafkah suami. Ya. Kemudian mungkin dia bisa menggolakkan, ya silakan. Atau mungkin dari pemberian siapa? Orang tuanya. Atau mungkin juga dari usaha-usahanya. Ya itu saja. Gitu. Ya. Bahkan kemudian ada orang-orang yang memang sebagian punya kelebihan, kekayaan, ya. Ada istri yang dikasih mungkin mobil, dikasih apa juga, ya. Boleh silakan. Apalagi misalnya dia sudah memprediksi, ya, jika misalnya ke depan suatu saat atau kematian menjemputnya, ya, gitu. Kemudian dikasih usaha dan lain sebagainya, itu haknya semua. Ya, tapi yang jelas begitu, harus jelas akadnya. Maka pastikan semasa pasangan suami istri ini hidup bersama-sama membina rumah tangga, itu semua mesti ada kejelasan akad ketika ada proses perpindahan kepemilikan. Kejadian yang sering terjadi, yang saya hadapi ketika banyak klien datang ke majelis ulama, itu diantaranya istri tiba-tiba mengklaim semua harta suami dihibahkan, sehingga menjadi nol apanya? Warisannya. Ya, ingat, ya, tidak boleh hibah menjadi rekayasa untuk menghilangkan warisan. Hibah tidak sah kalau dia sampaikan ketika pemiliknya sudah meninggal. Apalagi hibah itu tidak boleh la wasiyata liwarithi. Tidak boleh wasiat itu kepada ahli waris. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ada, mohon maaf ya, seorang janda yang ditinggalkan, kemudian dia mengaku ya bahwa ini kekayaannya sama emas dulu semasa hidup sudah dihibahkan untuk saya sebagai istri, sehingga kalau misalnya ada ahli waris yang lain yang menuntut kemudian tertutup oleh apa? Oleh klaim hibahnya, maka itu batal demi hukum. Kenapa demikian? Ya sebab kalau hibah itu ya mestinya kalau toh memang iya, ya masih dipanggil semuanya, ada saksinya, ada bukti tertulisnya, ya, kemudian dilibatkan juga ahli waris yang lain. Gitu. Ya. Nah ini maka harus jelas. Jadi maka pastikan hal-hal yang memang di sana bernilai, yang memang tadi apalagi, ya. Kalau memang ini biasanya kadang-kadang tidak sampai ke sana gitu. Ya. Jadi jelas begitu. Jadi prosesnya itu apa? Ya, termasuk pembelian. Ya. Pembelian itu juga sama sebetulnya. Ya, gampang sekali sebetulnya untuk menentukan sebetulnya ini milik siapa. Ya sih. Kan kalau proses perpindahan kepemilikan itu kan bisa dengan jual beli, gitu kan? Bisa dengan hibah, dengan waris, bisa dengan hadiah, gitu, ya. Tapi kan lagi-lagi nanti kalau seandainya hal-hal yang sifatnya membutuhkan saksi, apalagi dalam bentuk sertifikat rumah dan lain sebagainya, harus diantar notaris. Ya. Nah ini hal-hal penting. Ya. Bisa jadi kalau fikih hanya di sana saja kan begitu. Ya, nanti kalau sudah mulai muncul ada konflik, apa yang bisa
membuktikan bahwa dia memiliki itu nggak ada. Nah ini. Nah, jadi para jamaah sekalian, kembali kepada hal yang ingin kami sampaikan di awal, bahwa ya sejak seorang pasangan ini, ya, jadi pasangan ini masing-masing harus sudah mulai memahami tentang apa hak, apa kewajiban, dan bagaimana konsekuensi dari ikatan pernikahan itu. Ya, tadi baru siapa? Suami dan istri. Nah, nanti ke atas, ya, para sekalian. Suami kalau menikah itu dia punya ayah dan ibu. Ayah ibu ini tidak bisa terhijab habis. Ya. Jadi yang jauh itu ayah almarhum, ibu almarhum itu tidak bisa termahjub, terhalang habis. Istri pun juga sama. Atasnya itu ayah ibu dia tidak akan termahjub oleh siapa? Keturunan. Ya, gitu. Cuman hanya hijab itu ada dua. Ada hijab nukson, ada hijab firman. Kalau nukson itu dia hanya mengurangi bagian saja. Kalau firman itu sama sekali dia nihil, tidak kebagian. Siapa contohnya yang akan ke hijab firman? Hijab yang nihil ini. Ya, kalau tadi suami punya ayah ibu, suami juga kan punya punya siapa? Punya kakak, punya adik. Nah, kalau dia pernikahannya itu punya keturunan, ini pasti nihil. Apalagi di sini punya laki-laki. Tapi kalau tidak punya laki-laki, ada peluang. Kecuali kalau tadi bapaknya sudah tidak ada. Kalau bapaknya ada, bisa asobah di sini ayahnya. Gitu. Ya. Nah, para jemaah sekalian begitu. Nah, mengetahui bagian-bagian itu sudah menjadi ketetapan yang melekat. Seorang suami tidak usah menunggu menikah, ya, artinya dia sudah tahu bagiannya. Ya, nah, cuma yang menjadi masalah kan tadi, kapan harta itu menjadi warisan? Kalau pemiliknya wafat. Tapi kalau pemiliknya belum wafat, ya belum dikatakan waris. Tapi kita mengenal bagian-bagian itu sudah melekat semua. Ya. Jadi sejak A dan B menikah, punya anak, kemudian A dan B punya mertua, ini pasangan ini itu semua sudah terbagi dengan jelas. Ya, sudah terbagi dengan jelas. Nah, itu para jemaah sekalian, ya. Jadi sebetulnya bagian-bagian ini tidak akan hilang. Termasuk bagian ini juga, para jemaah sekalian, itu sesuai dengan apa adanya. Ya, maksudnya apa gitu? Ya, maksudnya begini. Kalau misalnya, ya, A dan B menikah, ya, suaminya meninggalkan tanah, rumah, kendaraan, contoh misalnya, dan perhiasan, gitu, ya. Uang cashnya sudah habis dipakai untuk biaya pengurusan jenazah misalnya. Nah, maka warisannya apa? Ya warisannya itu rumah, tanah, dan kendaraan. Ini kadang ada ahli waris yang suka warisannya ditaksir sekian M. Ya. Sudah saja. Oh, ini warisannya adalah rumah, tanah, dan kendaraan. Nah, maka bagaimana? Rumah, tanah, kendaraan, gitu ya. Itu yang asalnya milik siapa? Milik almarhum menjadi milik ahli waris. Dengan tadi bagiannya. Maka begini bagiannya. Contoh ahli warisnya misalnya anak laki satu, perempuan satu, ayah dan ibu. Contoh misalnya. Berarti di rumah itu ada 1/6 milik ibunya, 1/6 milik bapaknya, dan asobah milik siapa? Anaknya, laki dan perempuan, dan
di rumah itu. Sudah rumah itu begitu. Tuh. Ya. Artinya apa? Ya tinggal kesepakatan nanti. Yang 1/8 milik istrinya itu mau bagaimana? Gitu. Ya. Kalau misalnya ahli waris ini ingin ada yang butuh uang dari rumah itu misalnya, gimana? Ya inisiatif saja ahli waris, mana yang mau membayarkan haknya dia dari rumah itu. Di mobil misalnya, sama di mobil juga. Di mobil itu ada 1/8 istri, 1/6 bapaknya, ibunya, asobah siapa? Anaknya. Nah kalau ada ahli waris yang ingin menuntut misalnya dia mendapatkan haknya dari mobil itu dengan uang, ya berarti harus ada yang tadi. Gitu. Salah satu sepakat dulu. Atau misalnya ada ahli waris yang saya yang 1/8 sudah jelas dikasihkan, itu boleh. Gitu. Ya. Jadi pada jamaah sekalian sebetulnya sangat mudah sekali. Ya. Kemudian tanah tadi. Tanahnya misalnya ya 1.000 atau 5.000 meter persegi. Ya sudah, di dalam 5.000 meter persegi itu berarti ada hak-hak yang tadi, bagian-bagian itu. Maka ya sudahkan saja, biarkan saja. Ya, gitu. Kalau tanah itu nanti belum laku, tanah itu nanti mau, ya silakan saja. Ya. Tapi semua ada kontribusi ahli waris yang menjadi milik bersama tanah itu dalam pembagian yang tadi. Ya. Jadi kalau misalnya semua harus dijual, bagi-bagi duit, itu nggak mutlak saat itu. Ya. Yang penting apa? Bagian-bagiannya masing-masing ahli waris sudah mengetahui bahwa dia punya hak sekian, orang lain punya hak sekian, dan hak-hak itu duduk bersama-sama dalam satu majelis. Itu Pak. Ya. Nah ini kadang yang tidak dipahami itu apa? Yang tidak dipahami itu seolah-olah bahwa apa? Bahwa seolah-olah yang dimaksud dengan warisan itu kalau mati, kalau pemiliknya meninggal langsung dibagikan. Bukan, dibagikan itu maksudnya apa? Pembagiannya disampaikan kepada ahli warisnya. Saya ulang sekali lagi Pak. Yang dimaksud dengan definisi kalau ada yang meninggal harus cepat dibagikan. Betul ya? Tapi yang dibagikan itu apa? Yang dibagikan itu adalah haknya yang tadi, yang 1/8, yang 1/6, yang 1/2, yang asobah itu dibagikan. Maksudnya dikasih tahu. Ya. Sedangkan nanti apakah eksekusi pembagian itu diterima atau tidak, ya lihat kondisi asetnya apa. Gitu. Kalau tanah kan nggak bisa langsung dibagi-bagi dalam bentuk apa? Ya hak yang bisa diterima langsung. Ya. Kecuali kalau misalnya semua ahli waris itu sepakat bahwa semua dijual, rumah dikasih plat dijual, mobil dijual, tanah dijual. Kalau sepakat, gitu. Tapi kan yang namanya jual beli kan nggak langsung ada yang beli saat itu. Nah, jadi yang dimaksud dengan pembagian itu adalah membagi hak yang sudah Allah tetapkan kepada ahli waris. Nah ini, ya. Jadi jamaah sekalian, jadi ini hal yang penting untuk kita sama-sama ingatkan terkait dengan bagaimana, ya, apa namanya proses pembagian hak pusaka dalam Islam itu. Jadi pembagian. Jadi maka ada yang disebut dengan pembagian, ada yang disebut dengan eksekusi. Kalau pembagian, ya memang terbagi. Ya. Si pemilik suami sebelum meninggal sudah sebetulnya bagiannya sudah ada, bagiannya sudah ada.
Jadi ketika suami sama istrinya masih pada hidup, itu bagiannya melekat. Kapan menjadi warisan? Ketika A meninggal, itu menjadi warisan. Dibagi, artinya apa? Yang bagian yang melekat tadi dibagi haknya, gitu. Ya, setengahnya. Dan setengahnya siapa milik yang lain? Itu pembagian. Ya, maka pembagian itu dia tidak masuk kepada nilai. Nilai itu bisa ya kan? Harga jual tanah, harga jual rumah, tahun ketika dia meninggal dengan 5 tahun ke depan bisa jadi berubah. Tapi kan kalau bagian tetap segitu, nggak bakal berubah. Nah, gitu. Jadi itu mas sekalian. Nah, maka di kalangan masyarakat yang tidak memahami ini kadang menjadi cekcok, menjadi konflik. Akibat apa? Akibat antara pembagian dengan eksekusi itu kadang dipaksakan harus saat itu juga. Gitu, ya. Walaupun asetnya mungkin. Nah, kadang para jamaah sekalian coba lihat, tengok, ya. Kadang di pinggir jalan, ya, di pinggir jalan, di jalan utama itu suka ada rumah yang terbengkalai. Tuh, rumah yang itu depan. Ya, Sanjasri itu di depan, terus ada rumah itu terbengkalai. Itu bisa jadi itu rumah warisannya, konflik. Sehingga apa? Ya akibat konflik itu bisa jadi susah yang belinya mau gimana? Itu konflik, bingung yang beli, ya, atau tanah yang terbengkalai akibat konflik. Maka biasanya kalau konflik itu suka, ya, yang beli juga menjadi susah. Maka jangan sampai konflik. Sebab yang namanya pembagian itu sudah lagi-lagi apa? Bukan ikhtiyari, ijibari. Itu adalah sudah menjadi keputusan, hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemilik harta, ya, yang saat ini Allah titipkan kepada siapa? Kepada kita semua, gitu ya. Nah, nanti kalau sudah pembagian itu disampaikan, kemudian nanti ahli waris misalnya saya terima, kemudian saya berikan ke A, itu sudah tidak ada. Ya, gitu. Nah, di sana peluang misalnya apakah wanita bisa mendapatkan hak yang sama? Ya silakan tinggal nego dengan ahli waris. Sebetulnya nggak ada yang susah, gitu ya. Ya, kakaknya ngasih ke adiknya yang perempuan boleh tidak ada boleh. Ya, yang namanya dikasih kan senang-senang aja. Yang tidak boleh kan ketika misalnya belum apa sudah tuntut sama, gitu. Belum apa udah bersama. Duduk juga belum. Sudah tuntut sama. Ya baik ada sekalian, ya. Sekelumit terkait dengan hal-hal yang mesti kita pahami, ya. Jadi mudah-mudahan, ya. Insyaallah mudah-mudahan nanti kita akan mengkaji lebih intensif, ya. Kita akan siapkan kitab, ya. Kalau bagusnya itu saya jenuh, nanti ada kitab, ya, yang kecil aja dulu lah, gitu ya, sebagai panduan supaya nanti ada alamat, gitu ya. Supaya nanti ngajinya ada referensi, gitu ya. Insyaallah ada yang ingin ditanyakan? Ya, salam. Ya. Akarnya seperti apa? Yaitu suami apa saja yang dikasihkan? Apakah ya, saran saya jangan begitu, ya. Suami yang mengatur, ya. Jadi nih, contoh misalnya, ya,
Ini untuk kebutuhan dapur misalnya, ini untuk kebutuhan rumah tangga. Jadi yang semua menjadi tanggungan dulu itu jangan dibebankan istri kan beban kita. Nah, gitu ya. Atau misalnya istri boleh mengajukan laporan gitu ya, kebutuhannya kita kasih semuanya. Nah gitu ya. Jadi kalau bisa sudah dalam bentuk distribusi yang memang jelas. Gitu. Ya, sehingga nanti antara nafkah dengan kebutuhan itu dipisah. Ya, kecuali kalau misalnya mau mengatakan udah sesuai dengan nafkah, nah itu silakan. Tapi yang jelas ya, jangan sampai nanti kebutuhan itu apa namanya dari nafkah gitu kan. Itu bukan kewajiban istri begitu, ya kan? Itu kewajiban suaminya. Jadi akhirnya ya bahasa mudahnya ya silakan aja. Jadi kalau kewajiban dulu silakan. Tapi yang jelas itu jangan menjadi beban nafkah yang ada ambil nggak ada ya jangan kasihan gitu kan. Jadi jangan menunggu apa namanya sisa gitu ya dari kebutuhan tadi. Jadi kalau bisa apa kita sudah bisa menghitung gitu ya kebutuhan bulanan yang itu sudah menjadi rutin bulanan kita, yang kemudian nafkah itu ya kita kasih kadernya langsung saja sebagai bentuk nafkah. Ya. Kalau ya gitu sesuai kemampuannya gitu, nafkah. Kalau belum ada nominal yang tinggi ya berapa gimana dan sebagainya. Awalnya penting adalah walaupun misalnya nanti nafkahnya dipakai lagi enggak ada masalah. Dipinjam dulu nih misalnya ya enggak masalah. Asal suka aja ya. Yang penting tadi ada apa namanya ada akad begitu Pak. Allah. Baik, saya jawab sekalian, insyaallah mudah-mudahan ya. Oh ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan warisan tak. Ya. Sama ada kasus kita orang tua meninggal. Ya. Tapi pernah bilang ke anaknya, salah satu anaknya. Nah, nanti ini warisan dibagi rata. Ya. Di situ ada laki-laki dan perempuan. Kalau menurut syariat kan berbeda ya katanya. Ya. Nah, itu bagaimana itu Kak? Apakah itu merupakan wasiat ataupun bagaimana itu Kak? Ya. Jadi begini, saat mengucapkan itu, memang statusnya kan belum jadi harta waris, kan belum meninggal. Ya. Jadi kan syarat harta waris itu kalau pemiliknya meninggal. Ya, gitu. Jadi artinya apa? Ucapan itu tidak berefek hukum. Fakta kenyataannya masih hidup. Kalau sudah meninggal. Kalau wasiat nggak boleh ke ahli waris. Kalau wasiat dari waris. Nah, gitu ya. Itu. Kecuali kalau misalnya dia kasih ini nih, kakaknya sekian saya hibahkan, itu boleh ya. Ya. Tapi intinya juga sama, tidak boleh menjadi rekayasa untuk penghilang waris. Nah, kalau saya kasih ini udah. Nanti sisanya maka ya diberikan gitu warisan. Kalau sedikit lagi misalnya, paling ini hanya rumahnya yang ditempati misalnya. Gitu ya, apa aja nanti bagi. Ya, jadi kalau fikih kan begini ya. Fikih itu yang dihukumi fakta. Fakta hari ini kita sehat, ya berarti sholat berapa sehat. Ya. Kemudian pas rokaat kedua, antum sakit nggak bisa bangkit lagi, duduk saja. Itu fakta itu sudah berbeda. Ya, gitu. Nanti pas rokaat ketiga misalnya, sehat lagi, bisa bangkit, ya bangkit lagi. Nah, ucapan tadi sebetulnya kalau melihat faktanya, nanti kalau saya meninggal berarti dibagi rata misalnya. Kalau berarti kan belum. Nah, apakah ungkapan itu jadi wasiat? Pertanyaannya begitu kan?
ini sudah meningkat. Maka kalau sudah meningkat tadi hak ijbari, ya tinggal eksekusi apa yang sudah Allah tetapkan tadi yang melekat tadi. Kan melekat tadi. Semasa hidupnya sudah melekat. Ya tinggal eksekusi aja kan. Pembagian ini. Ya. Nah, gitu. Nah, paling nanti kalau seandainya misalnya tadi begitu ya. Kita misalnya ada inisiatif ahli waris mau ya sebelum dibagikan itu apa? Ada kebaikan untuk kedua orang tua atau orang yang meninggal itu sebagai wasiat ya maka tinggal duduk sama-sama. Ini misalnya sebelum dibagi, misalnya kita mau nyumbang dulu nih, wakafkan dulu buat pesantren anu, ya buat masjid anu, ya dipotong dulu, ya maksimal sepertiga, maksimal. Tuh, ya. Jadi kalau begitu namanya wasiatnya wasiat yang memang tadi ada inisiatif dari siapa? Dari ahli waris. Tapi kalau wasiat yang asli adalah wasiat yang disampaikan oleh pemilik hak tadi. Contoh begini pemilik. Ya, contoh nih. Kita punya kekayaan. Ya, kita panggil ya pengurus pondok pesantren, kemudian kita kumpulkan siapa ahli waris, anak kita, orang tua kita, istri kita kan juga sebelumnya. Nah, kumpulkan nih saya akan mewasiatkan, ya, misalnya setengah hektar tanah saya ke yayasan ini. Ya, dituliskan. Nah, itu akan menjadi wasiat kalau dia meninggal. Boleh ya. Ini sudah tahu sebetulnya. Ya, gitu. Jadi wasiat itu bukan di belakang, dia di depan. Jadi dia meniatkan jika kalau suatu saat meninggal, katanya tadi. Nah ini sudah nggak bisa apa-apa ya ahli waris ini. Jadi dia tidak akan menggugat yang setengah hektar itu ya sudah diwasiatkan oleh pemilik kepada pengurus pesantren. Itu contoh. Jadi bukan wasiat fatwa yang menyalahi hukum saya ya. Kan ada wasiat kemudian jangan supaya semua ada baik, supaya semua senang-senang, udahlah dibagi aja kata. Nah, itu sebetulnya menyalahi hukum saya. Ya sebaiknya ya kita tadi begitu ya. Kecuali kalau tadi misalnya kalau sudah tadi pembagian terima semuanya, kemudian dikasih oleh kakaknya ke adiknya, itu beda. Ya, itu sudah tidak lagi menggunakan wasiat tapi kasih. Kan itu lanjut ke adik kita mah. Ya, itu mah ngasih saling ngasih kakak ke adik. Baik kalian itu ya. Alhamdulillah, insyaallah. Terima kasih kepada Bapak ya, teman-teman sekalian. Mudah-mudahan kajian yang ini kita bisa mengambil manfaatnya dan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sendiri. Marilah kita membaca Al-Qur'an, istighfar dan doa majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka